Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Johan Raja Alamsyah Sagala. Di sini saya menyusun sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di bawah arahan Bapak Dr. Insinyur Urip Suhadio Widodo, MMIPM, selaku dosen saya, yang telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan analisis berdasarkan data dan literatur yang relevan. Oke, di slide selanjutnya, di sini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat kita lihat bahwa tingkat stres akibat PHK di Jakarta tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah ketidakpastian ekonomi dengan rata-rata skor 4,32. Ini menggambarkan betapa besarnya tekanan yang dirasakan para pekerja ketika kehilangan sumber penghasilan utama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Faktor berikutnya adalah tekanan keluarga atau tanggungan dengan skor 4,10. Banyak pekerja yang merasa tertekan karena harus tetap memenuhi kebutuhan keluarga meskipun sudah tidak memiliki pendapatan tetap selanjutnya. Dan selanjutnya, hilangnya status dan identitas kerja juga menjadi sumber stres yang signifikan, yaitu dengan skor 3,85. Ya, 3,85. Dan bagi banyak orang, pekerjaan bukan sekadar mata pencarian, tetapi juga bagian dari identitas diri dan harga diri. Ketika itu hilang, rasa kehilangan dan penurunan kepercayaan diri menjadi hal yang umum terjadi. Oke, dan selanjutnya itu gangguan emosional dan tidur. Dengan skor 3,78 menunjukkan bahwa efek PHK tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis yang berdampak langsung pada kesehatan mental. Di sisi lain juga dukungan sosial memperoleh skor 2,95 yang berarti masih tergolong sedang, artinya banyak pekerja belum mendapatkan dukungan emosional maupun sosial yang cukup dari lingkungan sekitar. Padahal dukungan sosial terbukti dapat menurunkan tingkat stres secara signifikan. Oke, pada slide ini saya akan membahas resiliensi dari PHK di Jakarta. Resiliensi menurut Riffids and Shatter adalah kemampuan seseorang untuk bounce back dari situasi penuh tekanan serta mengubah pengalaman negatif menjadi kekuatan baru. Meskipun tekanan tinggi, mayoritas pekerja Jakarta menunjukkan daya resiliensi yang baik ya. Resiliensi terbentuk dari kombinasi faktor internal dan eksternal, keyakinan diri, dukungan keluarga, serta spiritual. Inilah kunci bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Bisa dilihat pada grafik di sini, pada grafik di PPT saya. Terlihat 64,5% resiliensi sedang, 25% resiliensi tinggi, dan resiliensi rendah 10,5%. Oke, dan 48% korban PHK membuka usaha kecil atau ikut kepelatihan. Oke, kesimpulan dari slide ini, stres akibat PHK ternyata bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat stres cukup tinggi, yaitu 3,8 dari 5. Namun di sisi lain, resiliensi dan dukungan sosial terbukti menjadi pelindung utama yang membangun pekerja bertahan dan bangkit kembali. Karena itu, program pelatihan kerja perlu diintegrasikan dengan dukungan psikologis agar pemulihan tidak hanya menyentuh sisi ekonomi, tetapi juga kesejahteraan mental. Terus pendekatan yang holistik, ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual menjadi kunci untuk membangun para pekerja kembali berdaya dan optimis menatap masa depan. Mungkin demikiannya pemaparan saya mengenai analisis stres akibat PHK di masa pandemi COVID-19. Saya mengundang para pemirsa untuk memberikan tanggapan dan masukan sebagai bahan pembelajaran bersama. Perlu saya sampaikan bahwa video ini dibuat semata-mata untuk tujuan pembelajaran berdasarkan hasil review dari berbagai fakta dan data yang telah dikumpulkan secara ilmiah. Dan saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dan partisipasi Anda. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.